Jumadil akhir, Jumadil awal, Rabiul akhir, Rabiul akhir. Berarti kurang lebih Rabiul awal sudah berdoa sahabat, balikna fi Ramadan. Itu yang sahih. 6 bulan sebelum masuk Ramadan, sahabat dengan Nabi sudah berdoa supaya disampaikan di bulan Ramadan. Kemudian setelah itu 6 bulan setelah Ramadan, Syawal, ya kan begitu, sampai 6 bulan itu dia berdoa lagi supaya semua ibadah Ramadannya diterima. Ini riwayat yang sahih. Jadi artinya dalam 1 tahun 2 saja permintaan kita, dipanjangkan umur dapat Ramadan. Kalau sudah dapat Ramadan, didoa lagi 6 bulan supaya semua amalan Ramadan saya mutakabbal, diterima. Itu yang sahih. Biasanya Ustaz kan ada yang protes umpamanya. Biasa yang kita sering dengar, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahi saya di bulan Rajab, berkahi di bulan Sya'ban, sampaikan saya umur saya di bulan Ramadan. Artinya 2 bulan sebelum Ramadan kita berdoa dengan ini. Ini hadisnya dari Anas bin Malik, tapi hadisnya ini memang dhaif. Jadi sering ada orang-orang yang suka mendaifkan, oh ini dhaif. Oke, kalau mau yang sahih 6 bulan dong. Jangan 2 bulan sebelum Ramadan kalau mau sahih. Jadi sehingga kita Imam Nawawi, boleh tidak diamalkan ini doa? Boleh. Karena dia tidak merusak arti dan tauhid. Bisa kita pakai ini doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami. Jadi sebenarnya kita berdoa kalau mau sahihnya bukan doanya, waktunya berdoa. Bisa kita pahami? Bukan doanya yang bermasalah sebenarnya. Yang lemahnya itu waktunya berdoa, karena hadis yang kuat waktu berdoa itu harus Allahumma barik lana fi Rabiul awal. Ya kan begitu? Rabiul akhir, Jumadil awal, Jumadil akhir, wa Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Itu yang sebenarnya. Jadi bisa kita paham ya. Jadi begini maksudnya. Tidak semua hadis dhaif. Umpamanya ada hadis dhaif ditolak oleh hadis ini dhaif. Dhaif ini kan nanti diteliti lagi. Dia mungkar, ya kan? Kemudian dia mungkar, dia masbuk, dia maudhu. Itu kan ada nanti penjelasan. Ada hadis yang dhaifnya bukan isinya, tapi yang dhaif itu rawinya, bukan matanya yang dhaif. Bisa kita paham? Jadi yang dia sampaikan itu berita kebakaran, sudah betul kebakarannya. Hanya orang yang menyampaikan berita kebakaran tidak sembahyang, itu yang bermasalah. Tapi kebakaran itu ada. Hanya biasanya kalau orang yang tidak sembahyang yang sampaikan, oh ada kebakaran, sebenarnya pas kita cek, ini orang yang sampaikan biasa dia ngomong. Sehingga orang hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim tidak pakai hadisnya. Padahal kebakaran itu ada. Hanya orangnya itu tidak jujur. Biasanya dia sering berbohong, berdusta. Begitu. Bisa kita paham ya? Jadi tidak semua hadis dhaif itu matanya isinya yang dhaif. Kalau isinya yang dhaif, itu yang disebut dengan maudhu, palsu. Itu yang disebut dengan maudhu. Umpamanya kita berpuasa di bulan Rajab atau kita berpuasa di bulan Muharram, maka Allah keluarkan kita dari neraka. Berarti orang hanya berpuasa di bulan Rajab, tidak usah puasa Ramadan, tidak usah sembahyang. Yang begini yang berlebihan. Dan ciri-ciri hadis mungkar, hadis maudhu, ciri-cirinya berlebihan, tidak masuk di logika. Itu hadis palsu. Misalnya apa? Laut, kebakaran laut. Itu contoh analogi yang saya kasih. Pak Imam, laut kebakaran. Begitu kira-kira. Berarti hadisnya palsu, berlebihan. Tak mungkin laut kebakaran. Kan begitu. Kira-kira begitu. Kenapa kita lari ke hadis lagi ya? Nanti
yang biasa dipakai kita doa itu hadisnya daif, tapi bukan isinya. Jadi kalau ada yang bilang hadisnya daif, oh saya yang sahih 6 bulan sebelum Ramadan berdoa memang supaya panjang umur sampai Ramadan. Oke? Iya. Kemudian yang berikutnya yang bisa dipakai lagi dari Talha bin Ubaidillah, anna Nabi sallallahu kana idza ra'a al-khilal qala Allahumma hillahu alaina bil amni wal iman wa salamata wal islam rabbi wa rabbukallah. Nah, ini juga boleh dipakai ketika sudah 29 Sya'ban. Doa ini kata Nabi sebenarnya umum, bukan nanti mau masuk Ramadan, mau masuk pergantian bulan bisa dibaca. Ya Allah, dengan bulan baru ini jadikan aku aman, jadikan aku beriman istiqamah, jadikan aku selamat, jadikan aku Islam yang kuat. Nah, kemudian sunnahnya kita memandang itu hilal. Kalau awal bulan kita memandang kita kayak berdialog dengan itu hilal, supaya tidak ada hubungannya kita menyembah itu bulan, maksudnya kan Rabbi wa rabbukallah. Jadi kita berdialog, wahai bulan, Tuhan saya dengan Tuhan kamu Allah. Jadi akhirna alaina bil amni wal iman wa salamata wal islam. Dalam keadaan aman saya dah masuk Ramadan, dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dalam keadaan berislam, istiqamah, beramal. Kemudian Tuhan saya dan Tuhanku adalah Allah. Boleh kita amalkan. Kemudian sambil kita belajar hafal doanya, kita pakai yang pamungkas, kan begitu. Kalau doa Rabbana atina fid dunya, yang pamungkasnya minimal alhamdulillahi rabbil alamin, masuk satu Ramadan. Nah, itu saja. Jadi kalau fungsi kita doanya ini pakai yang pamungkas, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur Allah berikan umur panjang. Oke. Kemudian kita masuk masalahnya supaya terakhirkan pertemuan hari Sabtu. Jadi kita bahas sedikit lagi. An Hafsah ummul mukminin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'lam yubayyitu siyama qabla al-fitri fala siyama lahu. Dari Hafsah istrinya Nabi, anaknya Umar bin Khattab, meriwayatkan bahwa barang siapa di malam hari tidak meniatkan puasa, artinya sampai sebelum subuh, maka tidak ada puasa baginya. Ini hadis yang dipakai oleh Imam Syafi'i. Jadi dasar hadis ini yang dipakai oleh Imam Syafi'i. Makanya biasa habis tarawih imam ada pimpin, ya kan? Imam ada pimpin untuk berniat nawaitu shauma gadin, untuk niat puasa besok. Ini yang dipakai Imam Syafi'i. Harus berniat pada malam hari. Oke, saya ringkas sudah ya. Kemudian yang berikutnya, wa kulu asrabu hatta, ini ada di Al-Qur'an Al-Baqarah surat 87. Wa kulu asrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-lail. Ini potongannya ya. Jadi kata Allah dalam Al-Quran, makan minumlah kalian sampai jelas benang merah, benang hitam dengan benang putih. Kemudian yaitu fajar. Summa atimmu siyama ila lail. Kemudian sempurnakan puasa sampai maghrib. Itu dasarnya. Inilah yang dipakai oleh Imam Hanafi. Yang dipakai oleh Imam Hanafi. Maksudnya apa? Sesudah makan sahur masih boleh berniat. Ini yang dia pakai dasarnya. Jadi maksudnya begini, saya tidak berniat malam, apa lupa. Kemudian habis saya makan sahur, kan begitu. Habis makan sahur, saya baru teringat, belum berniat. Maka menurut Imam Hanafi boleh berniat habis makan sahur. Bisa paham ya? Baru kuat aja, kalau itu sholat kali boleh berniat.
Kemudian Aisyah qalat dakhala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam zata yawm, Nabi masuk ke rumahku pada suatu pagi. Hal indakum syai'un, wa Aisyah, apa ada sesuatu? Qulna la, tidak ada. Fa inni idza sa'id, kalau begitu saya puasa. Summa atana yawman akhar fa qulna, kemudian di hari yang lain besoknya Nabi datang lagi. Ukhdiya lana haisu, kemudian saya siapkan Nabi sebelum masuk, saya hidangkan makanan. Fakal ariatihi falakat asbahtu sa'iban fa'akala. Maka ketika hari berikutnya Aisyah menghidangkan makanan, Nabi bilang, kalau begitu saya makan. Jadi artinya dasar hadis ini yang dipakai oleh Imam Hanafi, bisa kita paham, boleh berniat sudah masuk subuh, tapi bukan makan sahur ya, bukan makan, berniat. Jadi Imam Syafi'i mengatakan hadis ini untuk puasa sunnah. Kalau Imam Syafi'i, ini sebenarnya hadis ini bukan di bab puasa, hadis ini sebenarnya di bab keharmonisan rumah tangga Nabi. Paham? Maksudnya begini, ini hadis, tapi dipakai sama Imam Abu Hanifah. Jadi Nabi itu orang yang paling tidak mau menyakiti istrinya. Nah, bisa kita pakai. Jadi Nabi sebenarnya datang sama Aisyah bertanya, itu tidak puasa, lapar, ada sesuatu? Aisyah bilang tidak ada. Oh iya, pas-pas, saya puasa juga. Ini hebatnya ini Nabi. Besoknya Nabi puasa. Makanya ini hadis di bab keharmonisan Nabi. Besoknya Nabi puasa. Aisyah karena dia tahu Nabi kemarin bertanya makanan, tidak ada. Ada makanan, Nabi baru beri salam, Aisyah sudah siapkan makanan, siap di atas meja. Padahal Nabi puasa. Maka kata Aisyah, ya Rasul, silahkan makan. Maka kata Nabi, iya, saya makan. Padahal Nabi puasa. Bagaimana hebatnya Nabi. Karena satu penyakitnya ibu-ibu di rumah, kalau dia memasak, jangan coba-coba makan di rumah. Saya juga semua pasti bisa-bisa tidak bicara 2 hari 2 malam. Ya. Makanya kadang ada bohongnya laki-laki yang dibolehkan. Karena begitu. Jadi kalau memang makan di luar, jangan lagi dibilang habis makan di luar, paksa saja makan, tidak apa-apa. Paksa minum itu kopi, tidak apa-apa. Yang penting apa? Ini bohong yang dibolehkan, menyelamatkan jiwa, kemudian demi ketentraman harmonis rumah tangga. Tapi bukan kawin lagi, itu lain cerita lagi, itu babnya beda. Oke, kita masuk di babnya puasa. Jadi ketika ayat ini turun, maka minumlah sampai benang putih, benang hitam kelihatan. Ini sahabat, karena dulu kan tidak ada lampu di zaman Nabi. Nanti ada lampu di zaman Nabi, nanti sudah di Madinah. Berapa tahun, 3 tahun di Madinah baru ada pelita. Jadi sebelumnya belum ada pelita. Jadi ini sahabat diambil putih benang hitam, diambil benang putih, dia lihat dua-dua tidak kelihatan. Apa yang maksudnya ini ayat? Maka ketika ditanya sama Nabi, Nabi tersenyum. Maksudnya ini ayat, kata Nabi, benang putih itu artinya fajar, masuk subuh. Benang hitam artinya malam. Jadi artinya yang lalu saya sampaikan, fajar sadiq dengan fajar kazib. Kalau fajar sadiq, ya kan, itu masih vertikal, ada cahaya vertikal di ufuk timur, cahaya tinggi seperti ekor singa kata. Jadi bayangkan, ilmu pengetahuan belum bahas, Nabi sudah bahas. Nah, kemudian yang itu cahaya kazib disebut dengan fajar bohong. Kenapa fajar bohong? Bukan fajar yang bohong, artinya hanya simbol, itu belum subuh namanya. Kemudian kalau sudah itu fajar, cahaya itu sudah horizontal, sudah menyebar lurus, nanti ada di ufuk timur, boleh lihat. Kalau masuk jam 4, kalau mau praktek kelihatan. Jadi kalau cahaya itu sudah menyebar, berarti itu masuk waktu subuh, sudah boleh azan. Nah, jadi menurut Imam Hanafi, kalau kita belum berniat malam, nanti azan subuh baru kita teringat, boleh berniat azan subuh untuk puasa, tapi bukan sahur. Sahur sudah tidak boleh, berniat boleh. Karena ada orang namanya tertidur, Pak ya. Nah, boleh langsung berniat. Kemudian yang ketiga, menurut Imam Malik,
sekali lihat di awal Ramadan, kecuali ada yang terputus, baru lihat baru. Karena menurut Imam Malik, kalau ada orang makan sahur, ya, dia makan sahur, dia minum atau makan, dia tidak tahu untuk puasa, berarti dia orang gila. Ya enggak? Karena menurut Imam Malik, kita sudah tahu Ramadan ini kan 1 bulan. Berarti sudah sampai di hati kita mau puasa. Maka menurut Imam Malik itu kita punya niat sudah untuk 1 bulan dikuatkan. Nah, kalau mau kita pakai lafaz boleh. Nawaitu shaum jami'i syahrin Ramadan hazi sanati fardan lillahi ta'ala. Ya Allah, saya berniat berpuasa 1 bulan penuh Ramadan kewajiban karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh. Jadi kalau mau praktis bisa 1 Ramadan ini malam habis tarawih langsung ya Allah. Jadi kalau kita dihafal niatnya bahasa Indonesia saja, bahasa Bugis kah, bahasa Jawa kah, bahasa Inggris kah. Kenapa? Karena semua bahasa adalah miliknya Allah. Jangan kita bilang hanya bahasa Arab yang Allah punya. Semua Allah punya. Oh, bahasa Cina Allah punya, banyak saja. Ya Allah, saya bersyukur masuk di bulan Ramadan. Kita doa saja dalam hati kita. Kemudian pada malam hari ini saya berniat ya Allah berpuasa 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Amin. Sudah selesai. Simpel. Jadi cara pakai 3 niat ini boleh dipakai, silahkan. Yang mau tiap malam boleh. Yang biasa-biasa lambat nanti sahur boleh. Yang mau 1 kali 1 bulan boleh. Hanya kata Imam Malik yang 1 kali 1 bulan apabila tiba-tiba dia sakit atau perempuan tiba-tiba dia haid di hari 10 puasa dia haid, kemudian haidnya 7 hari, di hari 18 dia berpuasa lagi, maka dia perlu memperbarui niatnya kembali. Itu saja. Karena sudah sempat terputus, dia perbarui lagi niatnya kembali. Oke Pak? Bisa kita pahami kira-kira masalahnya. Jadi kalau kita kuatkan dengan dalil semua ada mas, jadi jangan kita bingung. Begitu juga ru'yah dengan hisab. Kita tetap jadi orang berilmu itu kekuatan hatinya itu sudah ada, dasarnya sudah ada dalilnya. Begitu juga masalahnya tidak usah bingung. Kok bisa berbeda Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i? Kalau mereka tidak berbeda Pak, dalam pandangan tentang argumentasi hadis, kita yang sulit. Artinya apa? Hanya ada 1 pilihan, susah jadinya. Karena biasa kita ketiduran, tidak sempat makan sahur, ya kan? Tapi dengan adanya yang begini, ini semua ilmunya Allah. Karena tidak bisa 1 otak, semua ilmu Allah itu ditampung 1 otak, tidak bisa. Jadi dibagi-bagi ini ilmunya Allah di otak-otak manusia. Para ulama dibagi-bagi. Nah, ini variasi. Jadi jadi 3 boleh dipakai, tak apa-apa. Tiap malam tarawih mau balik, jadi mau pakai 3 boleh. Awal Ramadan langsung lihat itu 1 bulan. Imam Syafi'i punya dipakai tiap malam, Imam Hanafi punya makan sahur dipakai. Tapi mantap lagi, berarti 3 kali. Hanya jangan nanti kita stres, tiba-tiba ada yang dilupa dia pusing kepala kita. Jadi tidak begitu, ya. Biasa saja santai. Nah, jadi pilihannya banyak. Nah, misalnya dalam bab sahur lagi, walaupun kita belum baca hadis. Nabi kata Rasul, kata Aisyah, pernah masuk subuh Nabi ketiduran dalam keadaan junub, ya kan? Masuk sahur. Kemudian ditanya, apakah Aisyah, apakah Nabi pernah Nabi junub Ramadan? Ya pernah. Apakah Nabi mandi dulu baru makan sahur atau makan sahur dulu baru mandi? Karena ditanya sama istri yang lain, sama saya Nabi mandi dulu baru makan sahur. Pergi lagi penasaran, tanya sama Aisyah. Kalau Aisyah bilang, 2 saya pernah. Pernah Nabi sempat mandi dulu, pernah mandi makan dulu, tapi sebelum makan wudu dulu. Kalau tidak sempat mandi, aman ya? Baru sahabat pulang, oh 2 bisa. Karena siapa tahu siklus manusia ini tidak bisa statis, dia berubah-ubah. Nah, jadi begitu. Itulah hikmah.
dia mengganti puasanya ya. Nah, beda lagi dengan orang yang sengaja. Jadi orang yang tidak berpuasa karena ada uzur, dia kada dengan fidyah kan begitu. Kalau kada sakit, musafir, kemudian haid, ini yang kada puasa. Kemudian kalau kada dengan fidyah, orang menyusui, orang hamil, ya, orang nifas, ini kada dan fidyah. Kemudian kalau fidyah toh orang tua yang manula, manusia usia lanjut yang sudah tidak bisa lagi berjalan, tidak bisa lagi. Ramadan dengan tidak Ramadan sama. Jadi tiga model ini. Ada lagi model satu, model bahlul. Apa itu model bahlul? Tidak sakit, tidak musafir, tidak haid, tidak nifas, tidak berpuasa. Nah, ini sama kejadiannya di zaman Nabi. Ini terakhir. Ada riwayat radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada Nabi. Halaktu ya Rasulullah, celaka aku ya Rasulullah. Kenapa kau celaka? Wa ma halakaka? Qala waqa'tu ala amraati fi Ramadan. Saya berhubungan badan di bulan Ramadan dengan istri saya siang hari. Nabi bilang betul-betul nggak ada celaka, betul nggak ada. Bulan Ramadan siang nggak ada berhubungan badan. Jadi kata Nabi, fa'al tasdiu an-nas. Maka kata Nabi, firfaqal hal tajidu ma ta'tiku rajabatan. Kalau begitu kau harus memerdekakan satu orang budak. Ya. Kenapa Nabi kasih hukuman ini? Sekarang hukuman ini ahli fikih sudah bilang tidak ada lagi. Inilah sebagai bukti bahwa Rasulullah salah satu yang pertama-tama mau berupaya menghilangkan perbudakan. Islam yang menghilangkan ini perbudakan. Makanya hukuman orang yang hubungan dengan istrinya di bulan Ramadan, Nabi letakkan pertama merdekakan satu orang budak. Sekarang kan sudah tidak ada. Makanya kalau nanti kita baca di hukum-hukum di kitab fikih, ini sudah tidak ada karena sudah tidak ada budak sekarang. Dan harga budak ini mahal, sama dengan membeli satu mobil. Memerdekakan orang seperti Bilal itu dimerdekakan sama Abu Bakar. Kenapa itu Bilal disiksa sampai ditindis batu? Karena dia budak. Budak itu bukan pembantu, beda. Pembantu karyawan. Tapi kalau budak sudah tidak digaji, dirinya dia tidak miliki. Itu budak statusnya. Sehingga disiksa. Kenapa sahabat-sahabat yang lain masuk Islam tidak disiksa? Karena mereka orang merdeka. Budak Bilal disiksa. Maka ketika Abu Bakar melihat sudah sampai darahnya keluar ditindis batu, Abu Bakar merdekakan, dibayar. Berapa bayarnya? Mahal Pak. 40 ekor unta Pak Ustaz. Jadi kalau kita bayarkan satu unta yang paling murah di Arab sekarang harganya kurang lebih 40 juta. Kan kalau sapi 20 kelipatannya. Sapi yang besar itu sekitar 20 juta. Kurang lebih 40 juta. Berarti kalau 40 berapa uang? Miliar uangnya Abu Bakar itu. Dan Abu Bakar sahabat yang paling banyak memerdekakan budak. Berapa hartanya Abu Bakar kira-kira itu Pak? Habis hartanya untuk merdekakan supaya orang Islam ini statusnya bebas. Luar biasa. Jadi ketika ditanya sama Nabi, ini orang yang berhubungan dengan istrinya ada melonggok. Satu budak ini gaul, cinta, mahal. Mana ada saya bilang saya tidak ada lagi. Saya tidak ada, tidak bisa saya beli apa merdekakan budak. Ini orang sudah makhluk miskin lagi. Kira-kira begitu. Kemudian Nabi bilang, Nabi katakan, "Hal tastati' tasumu syahraini mutatabi'ain." Kalau begitu kau harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Berarti 60 hari. 60 hari. Dia bilang tidak bisa ya. Anak sakit-sakitan. Dan saya tidak bisa. Nabi bilang makhluk ini orang. Maka Nabi bilang kalau begitu, fahal tajidu tudimu sittina miskina. Kalau begitu kau beri makan orang miskin 60 orang.